Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita bertemu kembali tatap secara daring dalam kajian rutin Lingkar Studi Islam dan Filsafat Bandung. Malam ini kita akan mendiskusikan satu topik yang saya kira cukup menarik dan pembicaranya juga cukup luar biasa sebagai narasumber. Nanti kita akan memperbincangkan kira-kira 1 jam ke depan. Telah hadir yang terhormat Bapak Arvin Goh, dosen Stanford Medicine di Amerika Serikat, di USA sana. Semoga terus bisa berkenan, bisa membagi ilmu kepada kita semua di Indonesia dengan ilmunya agar kita bisa mengetahui hal-hal yang memang perlu kita ketahui sekiranya dalam topik pada malam ini. Pak Arvin nanti sebagai narasumber utama di dalam topik misteri otak dan kebebasan kehendak ya. Nanti akan dipandu oleh moderator Kang Muhammad Nur Rahman dari astronomi ITB. Saya tidak akan banyak berpanjang lebar di sini. Sebagai pembuka dari Lingkar Studi Islam dan Filsafat Bandung. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang webinar doang hadir. Kepada Pak Arvin juga sangat berterima kasih sudah menghadir pada kesempatan malam ini. Untuk itu saya kepada Rohman, saya silakan waktu dan pembagian atau pengaturannya saya silakan kepada Rohman. Silakan Rohman. Ya, baik. Selamat malam. Terima kasih kepada Pak Ajis yang sudah mempersilakan saya sebagai moderator. Selamat malam semuanya. Baik, dengan bersama ini saya menyambut hangat rekan-rekan semuanya dalam sebuah diskusi yang bertemakan misteri otak dan kebebasan kehendak atau kehendak bebas. Sebelumnya, kehendak bebas merupakan sebuah topik yang sering diperbincangkan selama berabad-abad, mulai baik itu dari Yunani kuno sampai hingga saat ini. Tetapi perdebatan tersebut merupakan perdebatan dalam lingkup filsafat. Jadi kemudian neuroscience itu sendiri merupakan pendatang baru dalam perbincangan tentang kebebasan kehendak. Apakah dalam penyelaman yang mendalam tentang misteri otak dapat menyelesaikan semua perdebatan ini, perdebatan tentang kebebasan kehendak, kemudian dalam kaitannya dengan moralitas juga, apakah demikian atau malah sebaliknya, malah menyangkal tentang kebebasan kehendak itu sendiri. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Arvin Goh, PhD, untuk memberikan pemateriannya pada kesempatan kali ini. Mungkin pemateriannya sekitar 45 menit ya Pak. Nanti kita sambung ke acara tanya jawab. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih atas undangannya. Memang bisa ketemu lagi. Ini saya buka PowerPoint-nya dulu. Oke. Ya, jadi topik hari ini misteri otak dan kebebasan kehendak. Disclaimer seperti biasa, data ini semua data medis, bukan anjuran kedokteran. Kalau pertanyaan kedokteran, tanya ke dokter. Ya, images-nya bukan punya saya. Udah gitu posisinya adalah posisi saya, bukan posisi perusahaan atau institusi lain. Ya, dan tidak ada keuntungan moneter bagi saya dalam presentasi ini. Oke, itu udah beres. Nah, salah satu pertanyaan dalam topik ini biasanya, jika otak menentukan keputusan kita, apakah kita bebas? Ini kan biasanya masalahnya di sini. Jadi kita bisa lihat 4 bagian. Ya, 4 bagian. Yang bagian pertama itu saya ingin nge-frame-kan permasalahan ini sebagai suatu trilema.
Yang kedua, kita bahas neuronya. Ketiga, interpretasi data neuro itu menurut filsafat. Keempat, mencoba cari jalan baru. Oke, jadi framingnya kalau problem ini bagaimana sebagai trilema? Logikanya kira-kira begini. Setiap objek di alam semesta ini kan mematuhi hukum alam. Ya. Jadi ya, tapi segala kehendak kita untuk makan, tidur, dan lain-lain juga tergantung dari otak. Ya. Otak adalah objek di dalam alam semesta yang mematuhi hukum alam. Maka tidak ada kebebasan kehendak di luar determinasi hukum alam. Karena kehendak tergantung dari otak, otak tergantung dari hukum alam. Oleh karena itu disebutnya free will is an illusion. Kalau presentasi trilemanya, kalau kita bagi sebagai suatu syllogism, saya boleh bilang premis pertama itu adalah segala hal fisik ditentukan hukum alam. Premis kedua, kebebasan kehendak berarti memiliki pilihan. Dan premis ketiga, kebebasan itu ada. Jadi kalau pegang hanya premis pertama, bahwa segala hal fisik ditentukan hukum alam, ini adalah determinism. Di mana free will itu hanyalah ilusi, karena semuanya ditentukan otak. Kalau menerima hanya premis ketiga dan kedua, itu adalah posisi libertarianisme, di mana manusia benar memiliki kebebasan lepas dari hukum alam. Yang mencoba memegang tiga posisi inilah yang sulit. Ya, ini compatibilism, di mana ada hukum alam yang sifatnya deterministik, tapi ada kebebasan juga yang sifatnya libertarian. Ini adalah posisi yang paling sulit. Jadi mungkin di sini audiens pernah melihat kolom ini ya. Kalau jadi kita misalnya lihat yang di sini free will, apakah tidak ada free will atau ada free will dibanding kenyataan alam itu, reality itu determined atau tidak determined, begitu ya. Jadi kalau posisinya no free will, reality-nya misalnya reality determined, misalnya kalau alam itu sifatnya deterministik, berarti kita tidak bisa melakukan apapun juga karena sudah determinasi oleh kejadian-kejadian sebelumnya, termasuk otak kita. Kalau alam itu tidak didetermin, tidak deterministik, berarti random. Kalau random, berarti tidak ada keputusan karena selalu ngacak, gitu kan? Selalu ngacak, apa aja bisa terjadi. Jadi tidak ada keputusan juga di situ. Jadi ini adalah dua posisi yang dua-duanya bilang tidak ada free will. Yang memang mau pegang free will, kalau ada deterministik itu kompatibilisme, seperti saya tadi bilang. Kalau alamnya dianggap tidak deterministik itu libertarianisme. Ini posisinya 4. Oke, jadi posisi cognitive neuroscience di mana? Cognitive neuroscience itu bisa menjawab pertanyaan apakah kehendak itu ditentukan otak, berarti melihat tadi yang bagian deterministik itu. Seberapa deterministikkah otak kita itu? Ya. Nah, jadi pertanyaannya bisa seperti ini. Mana sih yang lebih dahulu? Otak kita dulu atau pengambilan keputusan dulu? Gitu kan? Jadi kita misalnya memiliki hipotesa, jika memang benar bahwa otak kita yang dapat menentukan kehendak kita, maka kita harusnya dapat melihat aktivitas otak sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, ya kan? Karena berarti otaknya yang kontrol, makanya aktivitas otak kelihatan dulu sebelum kita mengambil keputusan. Ini kalau deterministik. Oke. Jadi eksperimennya gimana? Ya udah sambungin aja kepalanya ke mesin EEG ini untuk mendetek listrik. Udah gitu record sewaktu ingin menggerakkan jari misalnya, dan record juga sewaktu jarinya digerakkan. Jadi kita bisa melihat terus apakah aktivitas otak itu terjadi sebelum atau setelah kita ingin atau memutuskan untuk menggerakkan jari. Ini namanya Libet's experiment, dia dosen di CSF dulu. Ini eksperimen dia yang, kalau kata saya, eksperimen yang sederhana, kurang bersikuat, tapi ini membuka suatu bidang yang baru perdebatan ini. Jadi eksperimen dia seperti tadi, suruh menggerakkan tangannya, begitu ya, dan otaknya dilihat gelombang listriknya. Dan di sini ditemukan sewaktu bergerak ini pada 0 milidetik, anggapnya 0, ya, 200 milidetik sebelumnya atau seperempat detik sebelumnya, orang itu mengambil keputusan. Orang itu bilang, aku bakal menggerakkan jarinya itu kira-kira seperempat detik sebelumnya. Tapi kalau kita mundur setengah detik sebelumnya, 550 milidetik sebelumnya, sudah ada mulai gelombang otak itu naik.
berarti sebetulnya otak itu sudah menyiapkan kita untuk menggerakkan tangan setengah detik sebelumnya, sebelum kita memiliki keputusan di sini untuk menggerakkan jari kita. Jelas ya? Ini yang membuat terus orang berkata, lihat, berarti otak kita yang nyuruh kita menggerakkan jari. Setelah otak kita menyuruh kita menggerakkan jari, baru kita sadar, oh iya, aku mau menggerakkan jari, baru kita ngomong begitu. Jadi kita merasa bebas, tapi sebetulnya kita nggak bebas. Otak kita yang nyuruh begitu. Jadi ini argumentasinya, Libet itu begitu. Kritik akan eksperimentasi Benjamin Libet banyak ya, dalam eksperimen ini. Pengukuran waktunya tidak tepat karena dia pakai jam, gitu ya. Dan itu signal otak juga sangat lemah. Pakai EEG itu di kepala, jadi nggak langsung nempel ke otak. Mesti diulang-ulang baru datanya jelas, begitu. Dan itu pengukuran ini seperti saya bilang tadi kan hanya di luar kepala, bukan di dalam otak. Oke. Dan pemberitaan pengambilan keputusan juga membutuhkan waktu kan. Jadi itu ngukurnya gimana? Sewaktu orang mikir mau ngambil keputusan, begitu mau menggerakkan tangan, itu timingnya bagaimana? Kan pelan juga untuk orang berbicara mau memutuskan mau angkat jari, mau menggerakkan tangan. Dan itu bagaimana dengan sumber otak yang lain selain yang di permukaan? Dan itu mungkin ini kenaikan RP signal ini didahului dengan aktivasi lainnya yang berkaitan dengan keputusan, tapi nggak kelihatan karena memang sistemnya itu diukurnya waktu tangannya goyang itu baru diukur berapa detik sebelumnya. Jadi kalau terlalu lama nggak bakal ke detect. Jadi eksperimen lab ini diulang oleh beberapa orang yang salah satu contohnya di sini diulang oleh Uri Maus, ada variasi sedikit ya. Dan basically hasilnya sama, dan dia mengulang ini dengan betul-betul nempelkan elektrodnya di otak langsung. Ya, orang lagi operasi bedah ditempel langsung, udah gitu bisa tahu, ya dia bisa predict si pasien ini bakal angkat jari yang mana. Jadi bayangkan dia bermain main shoot hopimpa dengan ini ya, hopimpa sama pasiennya, dia menang 80%. Gitu. Karena dia tahu tangan apa yang bakal dikeluarin sama pasiennya. Begitu. Karena dia bisa baca dari otaknya itu. Dan ini menunjukkan juga berarti otak kita lebih dulu, lebih cepat memutuskan daripada kita sadar akan keputusan itu sendiri. Jadi kritiknya banyak yang sudah diadres dengan eksperimen-eksperimen baru, tapi ada beberapa isu yang masih belum bisa ditanggapi, yang beberapa kelemahan yang masih belum bisa diperbaiki. Butuh pendekatan sama sekali yang berbeda. Nah ini yang pinternya profesor lain. Ya, ini Talia Whitley, dia di Dartmouth. Ini rata-rata yang pinter cognitive neuroscience ngumpulnya di Dartmouth. Ya. Nah, Talia Whitley memakai hipnosis. Dia begini. Jadi pasiennya dihipnotis sama dia. Jadi hipnotis dikasih tahu bahwa kamu nanti main game ya. Tapi waktu kamu bangun, kamu tidak boleh ingat bahwa aku nyuruh kamu main game. Begitu. Nah, pasiennya dibangunin terus kan. Oke, kamu bangun. Begitu kan. Ditaruh di depan monitor. Tapi ditanyain, kamu ingat aku tadi bilang apa? Enggak. Gitu. Oke. Jadi kamu di sini kamu ngapain? Enggak tahu. Ya udah bagus. Tangan kamu bakal tak sambungin kabel kanan dan kiri. Kamu nggak usah ngapa-ngapain. Ntar kalau kabel itu jedat listrik, tangan kamu bakal otomatis mencet sendiri tombolnya. Jadi kamu otomatis berpartisipasi dengan komputer. Kamu nggak usah ngapa-ngapain. Oke. Jadi pasiennya basically di sini dibohongin. Ya. Di hipnotis kan dia disuruh main. Tapi dia kan nggak ingat waktu dihipnotis bahwa dia disuruh main. Jadi sewaktu dia main di sini supaya dia nggak kaget, loh aku kok tiba-tiba main game, dibohongin, dikasih tahu, enggak, kamu nggak main game, kamu tuh dipasangin kabel supaya kabelnya yang terjedat ke tangan kamu untuk menggerakkan otot tangan kamu. Begitu. Ini eksperimennya begini. Oke. Nah, pasiennya terus bermain game ini tanpa dia sadar, ya, dengan sambungan kabel listrik ke tangannya, dia main. Setelah kelar, dibangunin dari hipnosis ke level 2, dibilang, oke, sekarang kamu boleh ingat lagi instruksi saya sewaktu kamu dihipnotis. Pasiennya terus baru sadar, oh, tadi saya main game rupanya disuruh dari hipnosis. Ya udah,
kata Thalia. Udah kamu balik lagi, kamu main lagi game sekarang. Sekarang nggak pasang kabel lagi di tangannya, karena udah tahu kan kabel di tangannya itu pura-pura. Jadi dia main game lagi, bermain sendiri dia. Nah, terus datanya dibandingkan. Yang dia main game di sini waktu dia sadar dan waktu dia main game tanpa sadar, sewaktu dia dihipnotis. Dalam pengaruh hipnotis. Yang ditemukan apa? Tidak ada bedanya antara gerakan yang disertai free will, ya, non-hypnotic stage, dengan yang tanpa sadar dalam boleh dibilang hypnotic stage. Ini datanya. Tidak ada perbedaan. Maka menurut Thalia, free will itu hanyalah suatu ilusi. Ini quote dari Thalia. Jelaskan kepada saya bagaimana kita bisa mendapatkan free will dari hanya syaraf. Yang syaraf itu bisanya cuma jedat atau nggak jedat, begitu ya. Nggak bisa apa-apa syaraf itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan bagaimana ada kebebasan dari sesuatu yang cuma basah dan hangat, yaitu otak kita. Begitu. Ini adalah tantangan dari banyak neuroscientist, bukan Thalia aja. Tapi eksperimen yang menarik approach, yang berbeda dengan eksperimennya Benjamin Libet. Jadi bagi Thalia, otak kita itu adalah suatu mesin yang beroperasi otomatis, dan kita itu hanya mengikuti kehendak otak kita itu. Jadi pertanyaannya, kalau otaknya rusak, ada kerusakan, maka apakah kehendaknya pun terganggu? Begitu kan? Ada nggak contohnya yang bukan dihipnotis? Ya bisa. Ini jadi ada contoh. Ada satu pasien, dia waktu mulai musim semi, spring, pasien ini mulai koleksi film porno. Mulai beli video apa segala. Film-film porno. Waktu summer, udah musim panas, ya, dia mulai ganggu gadis di bawah umur. Dan ini kalau nggak salah, ini anak tirinya sendiri ya, yang dia ganggu. By the time bulan-bulan fall, dia masuk penjara akhirnya. Dan bukan hanya karena kasus gadisnya saja, tapi karena juga tingkah lakunya yang lain, dia masuk penjara. Nah, begitu di-scan, ditemukan bahwa sebetulnya dia ini memiliki kanker otak, dan tepatnya di orbitofrontal cortex. Ini yang berwarna hijau di otak sini. Ini yang berfungsi untuk mengambil keputusan, yang berfungsi juga dalam interaksi sosial, itu adalah orbitofrontal cortex. Setelah tumornya dibuang, kanker otaknya dibuang, segala keinginan koleksi porno yang dulu ganggu perempuan hilang semua. Dan lambat laun kemudian kanker tumbuh balik. Ya, kanker kan bisa recur. Ya. Kanker tumbuh balik, guess what? Orang itu keinginannya, gejalanya semua kembali lagi seperti dulu. Ini betul-betul menunjukkan bahwa kelainan otak betul-betul merubah keinginan dan kehendak seseorang. Jadi jika demikian, bukankah artinya kehendak kita itu hanyalah determinasi dari otak kita sendiri? Ini kan pertanyaannya. Jadi bisa nggak kita analisa ini secara filsafat? Ya. Coba kita reinterpretasi data-data dari eksperimennya Libet dan Whitley. Jadi kalau kita review lagi tadi kerangka argumentasi perdebatan ini, pertanyaannya kan, apakah kita percaya memegang determinisme? Kalau tidak, langsung itu posisi libertarian. Kalau iya, itu ada pertanyaan lagi. Apakah ada kebebasan? Kalau tidak, itu posisi hard determinism. Ini posisi neuroscience. Kalau iya, itu berarti posisi compatibilism. Ya. Dalam skema ini, yang warna oranye, ini definisinya apa? Determinisme dan free will ini. Ini yang filsafat kan selalu begini ya, apalagi analitik. Definisinya apa? Free will itu apa? Tadi kan Neuro sudah mengkaji mengenai determinisme. Coba kita lihat free will itu apa. Jadi determinisme secara umum biasanya dipakai oleh neuroscientist, ya ada hubungan sebab akibat di alam yang bersifat mutlak, dan itu menurut hukum alam. Ya kan? Free will ya berarti artinya memiliki kemampuan untuk memilih pilihan yang lain. Secara umum aja, general. Tapi kok di dalam filsafat, kata free will itu banyak artinya, apalagi dalam konteks kompatibilisme ya, yang posisinya itu kepepet
antara dua posisi yang ekstrim. Definisi klasik seperti yang pertama, bebas itu artinya bisa melakukan apa yang diinginkan tanpa halangan. Maksudnya tanpa halangan itu orang itu nggak lagi di blackmail, nggak lagi diancam, dia bisa milih. Itu namanya bebas. Ini definisi Hobbes, definisi Aristotle juga begini. Ini definisi yang klasik. Nah, terus ada definisi yang lebih complicated, namanya hierarchical. Ya, ini dari Harry Frankfurt. Dia bilang bebas itu artinya memilih karena ada keinginan memilih itu. Nah, ini biasa filsafat bulat. Jadi pikirkan misalnya ada dua level atas keinginan, first order and second order desire. Seseorang yang drug addict, keseringan dia pertama-tama dia kepingin obat. Tapi kok dia mikir lagi, dia kan tahu second order, dia tahu dia sebenarnya tidak ingin untuk menjadi orang yang makan obat terus. Begitu kan? Berarti ada konflik antara keinginan pertama dan keinginan kedua. Oleh karena itu, sebetulnya drug addict itu tidak bebas. Kalau kita melihat obat, kita tidak mau makan obat, kecanduan obat, dan kita juga pada level kedua, kita juga tidak mau menjadi orang yang menjadi pecandu obat, itu ada sinkron antara keinginan level pertama dan level kedua. Makanya itu kita bebas. Ya, ini definisinya Harry Frankfurt. Nah, yang menarik lagi, definisi dari Susan Wolf, ini juga ada variasi berbeda lagi. Dia di Hopkins dulu. Bebas artinya apa? Bukan urusan dengan halangan, tapi urusannya dengan moralitas. Jadi bebas artinya memilih keputusan berdasarkan alasan yang dianggap baik, walaupun misalnya nggak ada kemungkinan pilihan lain. Contoh, seorang dokter, wanita, dia mengobati suaminya. Apakah dia mau mengobati suaminya? Iya. Apakah dia harus mengobati suaminya karena dia dokter? Iya, itu sumpah dokter. Tapi apakah artinya dia terus tidak bebas karena dia tidak boleh untuk tidak mengobati suaminya? Enggak. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa itu adalah tugas dia dan dia setuju dengan moralitas pekerjaan dia sebagai seorang dokter. Begitu ya. Makanya tidak ada hubungannya dengan halangan seperti classical definition. Dan agak mirip dengan hierarchical, tapi asasnya bagi Wolf itu adalah moralitas. Jadi ini ada 3 definisi kebebasan yang agak berbeda, nuansanya macam-macam, dan ini masih banyak lagi variasinya free will. Ya. Ini saya hanya pilih 3 aja buat contoh. Nah, pertanyaan saya terus, free will yang mana yang diteliti neuroscientist tadi? Ceritanya tadi mengenai angkat tangan, megang jari. Apakah ini hanya classical free will? Ataukah ini juga bisa mencakup hierarchical free will dan reason free will? Begitu. Dan juga apakah reason free will, hierarchical free will itu ada sewaktu kita nyetir mobil? Kita waktu nyetir mobil kan nggak mikir setiap step. Kita nyetir mobil sering sambil ngobrol, sambil dengerin radio, ya kan? Dan moga-moga jangan sambil ngomong di HP, gitu ya. Nah ini kan semua kan bukan keputusan yang deliberate action, bukan keputusan yang kita pikirkan, tapi langsung jalan otomatis. Apakah itu artinya orang itu tidak bebas? Begitu. Jadi ini tantangan kepada konseptualisasi free will yang dieksperimentasi terlalu sederhana. Jadi Peirce, ini juga di Dartmouth juga, makanya saya senang Dartmouth. Satu departemen posisinya beda-beda, semuanya pinter-pinter dan mereka argue begitu ya. Jadi menurut dia, yang Thalia kerjakan itu bukan free will. Begitu ya, yang diteliti Thalia itu bukan free will, itu cuma urusan angkat tangan, itu urusan sederhana. Free will itu kalau mikir misalnya mau kemana ya kuliahnya, mau ngambil jurusan apa ya. Bagi Peter specifically, dia posisinya agak kayak hierarchical free will, agak kayak reason, tapi posisi dia itu lebih, kita harus bayangkan suatu possibility in the future, kemungkinan di masa depan, outcome dari pilihan kita, dan terus berefleksi akan itu, baru kita mengambil keputusan. Itu baru free will. Jadi harus ada aspek masa depannya, membayangkannya, dan refleksi akan masa depan itu, baru itu betul-betul menunjukkan adanya free will. Itu yang Peter maksudkan dengan free will. Jadi eksperimentasi mengenai main game, angkat tangan, dan lain sebagainya, itu bukan. Oke, jadi ini state terakhir, bagaimana kita memecahkan dilema ini? Menyelesaikan dilema ini bagaimana caranya?
Ada cara-cara lain yang diajukan, yang tidak stuck dengan 3 pernyataan tadi. Yang perspektif yang ini yang tadi saya sebut perspektif moralitas. Jangan melihat free will itu dari level otak, tapi harus lihat free will itu dalam aspek moralitas, menurutin Wolf. Kalau kita melihat free will itu dalam aspek moralitas, berarti ini sebetulnya beroperasi, berfungsi di level sosial dan hukum, bukan di level neuroscience. Dan yang ngomong ini adalah Michael Gazzaniga. Ya. Dan dia itu kepala departemennya Dartmouth, bosnya Peter Tse sama Talia Whitley. Ini posisinya dia. Yang menarik. Jadi beda lagi. Jadi maksudnya apa? Free will itu kan yang penting urusannya bertanggung jawab kan. Kalau orang tidak memiliki kebebasan kehendak kan dia tidak bisa dipenjara, bukan salah dia, begitu kan? Nah, berarti ini urusannya hukum. Kalau urusan hukum itu bukan lagi urusan otak. Michael Gazzaniga bilang kita boleh mempelajari otak sedetail-detailnya, sama kayak kita boleh mempelajari mobil Tesla yang bisa automatic driving. Cara bekerjanya, cara jalannya, kapan dia bakal ngerem, kapan dia bakal ngegas lagi kalau ada mobil lain. Boleh, bisa ngerti semua. Itu semua otomatis. Tapi untuk mengerti kenapa Jakarta macet, nggak bisa penjelasannya dari satu mobil Tesla saja. Dari satu mobil saja. Ya kan? Karena urusan traffic itu, urusan lalu lintas, itu levelnya adalah di level sosial dan hukum. Dan kalau kita tekan lagi, kita juga bisa bilang, justru karena adanya hukum-hukum tertentu yang didikte dari society, maka tindakan orang itu terus terbatas. Tidak bisa seenaknya, justru karena ada hukum dari luar. Jadi kebebasan itu boleh dibilang, kalau mau ditentukannya oleh karena hukum, pengaruh besarnya, bukan dari otak kita sendiri. Ini argumentasi dari social psychology. Jadi Michael Gazzaniga sering bilangnya otak itu otomatis, orang itu bebas, begitu. Karena orang kan berinteraksi dengan masyarakat. Oke, dan konsep satu lagi untuk cara kita mengkaji free will supaya nggak terikat dengan urusan yang tadi adalah untuk mengerti free will itu sebagai self-control. Self-control itu penguasaan diri. Ya. Jadi pertanyaannya begini, kalau begitu kita mencoba mengartikan free will itu sebagai self-control, berarti free will itu bukan sesuatu yang binary. Kita punya free will atau enggak? Ya atau tidak? Enggak bisa begini. Karena self-control itu sebagai kekuatan mental, seperti otak kita. Dan berarti juga tidak bisa konsisten. Saya kasih contoh begini. Ini yang dari Roy Baumeister, eksperimennya begini. Ada 2 grup orang. Yang grup pertama disuruh nge-scroll, misalnya, suruh nge-scroll Tokopedia website. Nge-scroll aja, nge-scroll. Udah nge-scroll, lihat-lihat barang macam-macam. Udah gitu disuruh udah kelar, suruh masukkan tangannya ke dalam air es, suruh tahan selama mungkin di time. Tahan berapa lama? Pakai stopwatch. Oke. Grup yang satu lagi disuruh ngeliat Tokopedia juga, tapi dikasih uang. Kamu tak kasih uang cuma 1 juta, kamu mesti pilih kamu mau beli apa. Wah, dia nge-scroll, mikir kan. Mikir mau beli apa. Setelah itu disuruh tangannya masukin es lagi, tahan selama mungkin di stopwatch. Pertanyaannya kira-kira grup yang mana yang lebih tahan tangannya dimasukkan ke air es? Dan datanya menunjukkan yang lebih tahan yang cuma ngeliat-ngeliat website aja tanpa perlu ngambil keputusan untuk bagaimana shopping 1 juta. Yang grup yang perlu mikir, mengambil keputusan banyak, ya, pertimbangan, itu nggak tahan lama tangannya di es. Karena apa? Otaknya udah capek, boleh dibilang begitu kan. Berarti free will itu bukan sesuatu yang iya atau tidak, kita selalu bebas, kita selalu rasional, mempunyai alasan, moralitas, dan lain macam sebagainya. Enggak, kadang free will itu ya tergantung kita tahannya seberapa, capek apa enggak, begitu, seger atau enggak. Ini juga sama dengan cerita-cerita mengenai seorang hakim, kalau habis makan, biasanya ngasih hukumannya lebih ringan dibanding hakim yang udah sore, udah capek, udah lapar, mau pulang, hukuman kadang lebih berat. Begitu. Jadi free will itu tidak konsisten. Dan ini adalah perspektif self-control. Dan kontribusi saya dalam bidang ini juga, saya punya posisi juga mengenai self-control. Dalam beberapa pasien, kita temukan bahwa
ini ada hubungannya dengan self-control dan ini bukan binary. Oke, tadi aspek free will yang kita tanyakan. Sekarang aspek deterministiknya, premis pertama tadi, bahwa alam itu deterministik. Tapi ntar dulu, alam kan sebetulnya tidak deterministik ya. Gitu kan. Kan sekarang ada quantum mechanics, kan alam itu tidak deterministik. Itu kan dunia Newtonian mechanics zaman dulu. Yang sekarang kan tidak. Jadi ada upaya-upaya baru untuk mencoba melihat apakah kalau ada kebebasan di alam itu, berarti juga itu menyebabkan atau paling tidak memberi ruang kemungkinan untuk adanya kebebasan di otak kita. Salah satu teorinya adalah teori Henry Stapp, ini tidak begitu populer, dia di Berkeley. Begitu satu lagi adalah teorinya Roger Penrose. Ini lebih banyak dikenal karena Roger Penrose apalagi baru dapat hadiah Nobel, jadi teori dia lebih banyak dikenal. Tapi ini adalah upaya-upaya baru untuk mensinkronkan, mendapatkan suatu posisi kompatibilisme, tapi definisi determinismenya dirubah, tidak terlalu deterministik. Begitu. Oke, konklusi. Jadi dari bagian pertama, saya sudah kasih kerangka, yaitu kerangka trilema untuk mendiskusikan masalah ini. Ya. Bagian kedua, tadi saya ceritakan mengenai penemuan-penemuan kognitif neuroscience yang berdasarkan repetisi, ya, maka itu penemuannya menunjukkan otak itu sangat deterministik. Bagian ketiga, saya diskusikan bahwa definisi free will itu banyak macam, dan neuroscience seringkali lalai akan hal ini. Free will macam apa yang diteliti dengan dia. Begitu yang bagian terakhir tadi yang saya coba membahas, apakah ada perspektif-perspektif lain yang kita bisa coba telusuri supaya kita tidak terikat dengan trilema yang biasanya digunakan untuk mendiskusikan perdebatan ini. Terima kasih. Ini kalau boleh saya izin, saya juga mau kasih tahu topiknya mirip. Ini 2 minggu dari sekarang, saya sama Dr. Ryu Hasan, dia neurosurgeon, ya, spesial bedah syaraf. Kita bakal diskusi mengenai consciousness. Ini di hostnya Anthrophil. Ini tanggal 28 Juli. Oke, terima kasih. LICF udah bisa ngumpul lagi. Ya, terima kasih banyak kepada kepada Bapak Arvin Gou PhD karena telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan sangat menarik tentang ya tadi berkaitan juga tentang eksistensi kita sebagai individu maupun dalam masyarakat, apakah kita sebetulnya bebas atau tidak. Yang saya paling berkesan tadi dan dapat pesannya itu tentang ya sebetulnya kita tinggal bagi aja beberapa level masalah ini gitu dan kita dapat kemudian jika ada pertanyaan saya persilakan kepada para peserta untuk ya bisa mengacungkan tangan, raise hand secara langsung dan open mic atau diberikan komentar aja di chat ya. Baik, saya persilakan kepada peserta. Mungkin untuk dua pertanyaan dulu di sini karena waktunya kita agak terbatas. Mangga silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Mungkin belum ada ya Pak ya. Saya mungkin bertanya dahulu mungkin ya Pak ya sambil menunggu pertanyaan dari yang lain. Tadi dari pemaparan materi tadi saya menjadi teringat gitu Pak tentang consciousness itu sendiri gitu. Nah, apakah kita kembali lagi kepada
masalah tentang dualitas atau dualisme badan dan akal budi itu sendiri gitu Pak. Apakah ada kaitannya dengan itu? Yang itu notabene-nya sudah lama juga di pertama dirumuskan oleh Descartes. Apakah ada kaitannya sama itu? Iya, tentu saja ada. Dalam arti yang mengambil keputusan itu siapa? Yang mengambil keputusan itu berarti adalah suatu subjek begitu ya. Dan subjek itu adalah subjek yang sadar. Jadi makanya ada diskusi mengenai kesadaran itu dari mana, subjek itu dari mana, begitu kan. Ya kalau posisi yang menghapuskan free will, ya itu juga tidak ada subjek yang di luar itu, tidak ada roh di luar itu atau apapun juga begitu. Jadi itu posisi satu materialisme, yang posisi kedua ya substance dualisme seperti yang tadi dibilang, ya posisinya Descartes yang lama gitu ya. Jadi ini memang juga ada hubungannya dengan perdebatan itu, urusan metafisika, dan juga ada juga urusan dengan sebetulnya dengan masalah theodicy, masalah mengapa Allah mengizinkan bagi orang beragama, mengapa Allah mengizinkan kesengsaraan ini terjadi. Kan salah satu jawabannya itu karena manusia memiliki kebebasan, maka Allah mengizinkan manusia untuk berkehendak dengan bebas dan otomatis konsekuensinya ada kejahatan. Itu kan free will defense. Dan free will defense ini sangat tergantung sekali dengan posisi libertarian. Kalau Allah sudah memutuskan segala sesuatu, berarti segala kejahatan juga adalah kejahatan dari Allah. Ini juga ada posisi itu juga yang mempengaruhi konsep kebebasan ini. Dan itu sudah dibahas sejak dulu ya Pak ya, seperti oleh Santo Agustinus, kemudian Thomas Aquinas juga ya Pak ya, tentang masalah dalam teologi gitu ya. Baik, apakah ada pertanyaan dari ya Bapak dan Ibu yang terhormat sekalian? Ini ada pertanyaan dari Ben Kasil. Jika bisa disimpulkan dalam satu kalimat, menurut Bapak, apakah itu free will? The working definition saya sama seperti definisi Wolf. Bagi saya free will ada kaitannya dengan moralitas, bahwa itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Ini definisi saya. Karena bagi saya halangan, walaupun itu ancaman dan lain macam sebagainya, sebetulnya tetap kita bebas untuk menerjang itu, begitu ya. Bahkan orang kadang rela mati untuk membela kebenaran. Orang itu kan tetap bebas, walaupun diancam pakai pistol pun, tapi kalau dia nekat gitu ya, martir misalnya, itu kan juga kebebasan. Gitu. Jadi bukan halangan saya rasa kriterianya. Saya rasa kriterianya memang adalah kriteria moralitas. Oke, itu satu pertanyaan dari, apakah ada pertanyaan mungkin dari Pak Ajis atau Pak Riko? Oke, baik Pak, karena mungkin di sini belum ada pertanyaan lagi ya Pak ya.
tentang tema misteri otak dan kebebasan kehendak ini. Ya mungkin nanti bisa bertanya langsung kepada Bapak Arvin Go. Kemudian ya jika ya saya mencatat di sini ya tadi bahwasanya kita harus melihat kepada beberapa level itu, kepada seperti tadi bukan hanya kepada otak terdalam itu tapi juga terhadap sosial itu, di mana di sana kadangkali bias kita terkoreksi gitu, dan kita berkembang naral dari masyarakat juga gitu, dan di sana terdapat kehendak bebas, liberty gitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak atas materi yang sangat luar biasa dan sangat mengilhami ini. Semoga ini semua bermanfaat dan tentunya sangat bermanfaat. Ya, saya ucapkan terima kasih lagi. Kemudian saya kembalikan kepada Pak Aji selaku MC. Terima kasih semuanya teman-teman, Pak Arvin yang sudah bisa meluangkan waktu dalam kesibukannya di sana untuk bisa hadir di Lingkar Studi Islam dan Filsafat Bandung walaupun sebentar. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Arvin menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya pengetahuan kita tentang neuroscience gitu. Selamat malam kepada semuanya rekan-rekan, khususnya Pak Arvin. Berterima kasih banyak atas selalu hadir di LSIP. Semoga sehat selalu, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.